jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku
saya ingin menyaksikan kasih Tuhan. Tuhan pernah memberikan kehidupan kedua kalinya bagi saya. Itu tuh di saat saya masih kecil. Di saat saya masih kecil, saya mengidam penyakit jantung bocor. Di saat saya masih bayi, dan waktu saya masih bayi, saya belum bisa dioperasi dikarenakan kesempatan untuk hidup itu tidak ada jika dioperasi di saat itu. Kesempatan untuk selamat itu tidak ada. Dokter memberi tahu bahwa untuk operasi kita menunggu umur yang untuk pas. Dan saya dioperasi di saat umur 5 tahun. Waktu itu saya kelas 1 SD. Di saat itu saya dioperasi di Jakarta. Nah, saya mengalami terapi medis selama satu minggu. Puji Tuhan, puji syukurnya semuanya berjalan sesuai rencana Tuhan, semuanya lancar. Tuhan memberikan kesempatan yang begitu luar biasa bagi saya. Karena selama 5 tahun itu saya bisa berjalan hidup dan merasakan kehidupan itu. Selama 5 tahun tak ada kendala apapun. Jika saat itu saya telat dioperasi 1 tahun atau 2 tahun kemudian, saya pasti sudah meninggal. Di saat jalannya operasi, saya dibius total dan saya tidak tahu apa-apa. Tapi kemudian saya sadar, puji Tuhannya saya bisa sembuh meskipun saya harus masih kontrol dan masih kontrol lagi. Akan tetapi di saat saya umur 6 tahun, di situ saya mengalami mati suri. Di situ denyut nadi saya tidak ada, jantung saya berhenti berdetak, nafas saya berhenti total. Kakak saya dan ayah saya mendoakan saya panjang hampir berjam-jam, dan kemudian Tuhan memberikan kesempatan kehidupan bagi saya untuk kedua kalinya. Di situ nafas kehidupan diberikan lagi kepada saya, dan saya bisa kembali bernapas, saya bisa kembali beraktivitas hingga saat ini. Jadi Tuhan itu begitu baik, begitu maha kasih bagi kami. Tuhan itu begitu luar biasa. Dia bisa membangkitkan orang mati. Jadi saya sarankan kita selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, meskipun kita mengalami kondisi apapun, krisis apapun, musibah apapun, jangan pernah jangan pernah melepaskan Dia. Karena semuanya itu dari Dia. Kehidupan, kematian, kesembuhan, kekayaan, semua itu dari Tuhan. Jadi Tuhan bisa memberikan kehidupan bagi saya. Jadi Tuhan bisa memberikan kehidupan kedua bagi saudara-saudara. Bahkan utang piutang pun bisa dilunasi dari Tuhan. Semua masalah saudara bisa dijawab oleh Tuhan. Kuncinya cuma satu, tetap percaya kepada Tuhan. Teman-teman, jika saya bisa hidup sampai saat ini adalah karena kemurahan Tuhan. Jika saya bisa mengalami mujizat Tuhan, Anda sekalian pun juga bisa mengalami mujizat Tuhan. Mari orang yang berbeban berat, yang membutuhkan mujizat Tuhan saat ini, anak muda yang keadaan terburuk apapun saat ini, bagaimanapun keadaan Anda, percayalah Tuhan bisa mengubahkan hidup saudara, bisa menyelamatkan saudara. Mari anak-anak muda, orang-orang tua sekalian pun beribadah di GBI Keluarga Allah. Mujizat Tuhan itu nyata. Firman Tuhan itu ya dan amin. Itulah kesaksian hidup saya yang diceritakan oleh kedua orang tua saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ulangi kah? Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
saatnya nanti pulang ke rumah Bapa. Hidup ini sudah jadi berkah. Shalom, nama saya David Karunia. Saya mau menyaksikan kedahsyatan dan kehebatan Tuhan yang telah Dia perbuat di hidup saya. Yaitu sudah saya alami 4 tahun yang lalu. Di mana Tuhan itu mampu untuk mengubahkan karakter saya dan sifat saya. Saya dulu adalah seorang anak muda yang tidak memiliki etika, tidak memiliki karakter yang baik, tidak memiliki sopan santun, bahkan berani kepada orang tua, sering berbohong, melawan perintah orang tua. Itu adalah salah satu karakter yang saya punyai waktu saya masih muda. Dan ketika itu, saya sedang bergumul kepada Tuhan untuk kemana nanti saya melanjutkan studi karir saya. Di situ saya memulai untuk komitmen bersungguh-sungguh kepada Tuhan, yaitu mulai untuk dibaptis air. Kemudian bulan mendekati ujian ada 10 hari KKR. Di situ saya mengikuti dan bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Dan saya dilawat Tuhan dan saya dijamah, diurapi Tuhan secara habis-habisan di KKR 10 hari itu. Kemudian singkat cerita saya bergumul lagi kemana saya akan melanjutkan. Sedangkan saya sendiri memiliki cita-cita yaitu menjadi seorang nakoda kapal. Saya mendengar banyak kabar bahwa untuk menjadi nakoda kapal dibutuhkan fisik yang kuat, mental yang tangguh, dan lain sebagainya. Sedangkan kondisi saya saat itu adalah kondisi yang paling lemah, terpuruk, bahkan lari 10 meter saja sudah tidak kuat, bahkan tubuh saya pendek, mata saya minus. Saya sempat khawatir terhadap kondisi itu. Dan pada saat itu saya menerima rema Tuhan ketika saya sedang mengikuti ibadah KKR 10 hari di GBI Keluarga Allah, yaitu lakukan saja. Dan dengan rema itu saya menerimanya dan melakukan dengan sungguh-sungguh sehingga iman saya kembali bangkit dan kekuatan saya kembali baru lagi. Dan ketika saya melakukan yang terbaik, Tuhan juga melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan singkat cerita, puji Tuhan, saya diterima di sekolah itu dan sekarang saya sudah melalui masa-masa itu. Dan puji Tuhan, melalui kasih Tuhan itu sekarang kondisi saya diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, berkarakter, memiliki karakter seperti Kristus yang berani lebih lagi dan memiliki kasih yang lebih lagi daripada sebelumnya. Dan inilah kesaksian saya, yaitu adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu berpeganglah teguh kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan bisa mengubah kondisimu. Dan saya juga mengajak untuk kaula muda, generasi muda, yang sepertinya mengalami seperti kehidupan saya yang lama. Saya ajak saudara semua, mari bergabung ibadah di GBI Keluarga Allah. Karena melalui ibadah-ibadah yang ada, iman kalian akan dibangkitkan dan keadaan kalian bisa diubahkan seperti Tuhan mengubahkan keadaan saya. Terpuruk apapun kondisi kita, kita sanggup diubahkan Tuhan, asalkan kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setia.
semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi.